Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Marcelino Triar dengan NIM di 0512411023 dari Prodi Ilmu Tanah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kembali materi dari kelompok kami yang berjudul Sistem Reproduksi Tumbuhan. Baik, langsung saja ke lanjut materinya. Pertama, reproduksi tumbuhan secara seksual atau generatif. Sistem reproduksi tumbuhan secara seksual adalah proses biologis yang melibatkan penyatuan dua gamet, yaitu gamet jantan dan gamet betina, untuk menghasilkan individu baru dengan kombinasi genetik yang unik. Selanjutnya, struktur reproduksi tumbuhan. Yang pertama, bunga. Pada tumbuhan berbunga atau Angiospermae, bunga adalah organ reproduksi utama. Bunga biasanya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu sepal atau pelindung bunga, yang kedua petal atau kelopak bunga, ketiga stamen atau organ jantan, dan yang keempat pistil atau organ betina. Struktur yang kedua itu polinisasi. Polinisasi adalah proses pemindahan serbuk sari dari anter stamen ke stigma pistil. Polinisasi dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk oleh angin, air, serangga, ataupun hewan. Struktur yang ketiga itu fertilisasi. Penetrasi polen. Setelah polen mencapai stigma, polen akan menempel dan germinasi untuk membentuk tabung polen yang tumbuh melalui style menuju ovarium. Yang kedua, penggabungan gamet. Selama proses germinasi, gamet jantan di dalam polen bergerak ke dalam ovule atau sel telur di dalam ovarium. Gamet jantan bergabung dengan gamet betina untuk membentuk zigot atau sel fertilisasi. Struktur yang keempat, pembentukan biji dan buah. Pertama, pembentukan zigot. Setelah fertilisasi, zigot berkembang menjadi embrio di dalam ovule. Ovule kemudian berkembang menjadi biji. Kedua, pembentukan buah. Ovarium yang mengelilingi biji berkembang menjadi buah. Buah berfungsi untuk melindungi biji dan memfasilitasi penyebaran biji. Struktur yang kelima itu penyebaran biji. Metode penyebaran. Setelah biji matang, penyebaran biji terjadi melalui beberapa metode, seperti oleh angin, air, hewan, atau melalui mekanisme aktif seperti pelontaran biji. Yang kedua itu penyebaran dan perkecambahan. Setelah biji tersebar, mereka akan menemukan kondisi yang sesuai untuk berkecambahan dan mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh penyebaran biji seperti pada gambar, berdasarkan perantara itu hewan, angin, air, atau manusia. Baik, materi selanjutnya itu keuntungan reproduksi seksual. Pertama, pada variasi genetik. Reproduksi tumbuhan menghasilkan individu dengan kombinasi genetik yang unik yang meningkatkan keragaman genetik dan memungkinkan spesies beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua itu adaptasi evolusi. Reproduksi seksual menghasilkan individu dengan kombinasi genetik yang unik yang meningkatkan keragaman genetik dan memungkinkan spesies beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Contoh tumbuhan dengan reproduksi seksual. Yang pertama itu tumbuhan berbunga seperti mawar, apel, dan tomat yang memiliki bunga sebagai organ reproduksi utama. Yang kedua itu tumbuhan gymnospermae seperti pinus yang memiliki strobilus atau kerucut sebagai struktur reproduksi. Materi selanjutnya itu daur hidup Bryophyta. Ukuran tubuh Bryophyta relatif kecil serta memiliki fase seksual yang disebut gametofit dalam siklus reproduksinya. Siklus hidup tumbuhan lumut tersebut menunjukkan pergiliran generasi, yaitu gametofit.
yaitu individu multiseluler dengan sel-selnya yang haploid, dan generasi sporofit dengan individu multiselulernya dengan sel-sel yang diploid. Pergiliran keturunan tersebut akan terus berlangsung, saling menghasilkan untuk menunjang reproduksi selama kehidupan tumbuhan lumut. Kita bisa lihat siklus hidup lumut pada gambar samping. Materi selanjutnya itu daur hidup Pteridophyta. Yang pertama, sporofit atau fase dominan. Spora Pteridophyta dimulai dari spora yang dihasilkan dalam sporangium pada daun yang disebut sporofil. Spora ini tersebar dan berkecambah menjadi gametofit. Pertumbuhan sporofit adalah fase dominan dan lebih besar dari gametofit. Ini adalah bentuk paku yang sering kita lihat dengan daun yang terpecah atau frond dan akar yang terhubung ke tanah. Pembentukan spora. Sporofit dewasa menghasilkan spora dalam sporangium yang biasanya terletak di bagian bawah daun atau pada struktur khusus yang disebut sori. Yang kedua itu gametofit atau fase generatif. Gametofit atau protalus, setelah spora berkecambah, ia membentuk struktur kecil berbentuk hati atau bulat yang disebut protalus. Protalus adalah fase gametofit yang bebas dan kecil. Pembentukan gamet. Pada protalus terbentuk organ reproduksi jantan atau antheridium dan betina archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, sementara archegonium menghasilkan ovum. Ketiga, fertilisasi. Spermatozoid berenang ke archegonium untuk membuahi ovum, menghasilkan zigot. Selanjutnya itu perkembangan sporofit baru. Yang pertama, zigot. Zigot yang terbentuk akan berkembang menjadi sporofit baru. Zigot akan tumbuh menjadi embrio yang akhirnya membentuk paku dewasa. Yang kedua, siklus berulang. Paku dewasa kemudian akan menghasilkan spora melalui sporangium dan siklus hidup akan dimulai lagi. Kita bisa lihat siklus hidup perkembangan sporofit baru pada gambar samping. Jadi siklus hidup Pteridophyta melibatkan pergantian antara fase sporofit yang dominan dan fase gametofit yang kecil dan bebas. Materi yang selanjutnya itu daur hidup Gymnospermae. Gymnospermae mempunyai reproduksi seksual atau generatif dan menciptakan biji serta menggunakan strobilas sebagai sarana reproduksinya. Penyerbukan paling sering terjadi dengan bantuan angin dan anemogami ketika penyerbukan berkurang. Serbuk sari jatuh langsung ke bakal biji. Selang waktu antara penyerbukan dan pembuahan tergolong lama. Contoh daur hidup Gymnospermae adalah pada tumbuhan pinus. Materi selanjutnya itu siklus hidup Angiospermae. Fase sporofit atau fase dominan terbagi menjadi tiga, yaitu fase dewasa. Angiospermae yang kita lihat sehari-hari seperti pohon, semak, tanaman berbunga adalah sporofit dewasa. Fase ini adalah dominan dalam siklus hidup Angiospermae dan terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Yang kedua itu pembentukan bunga. Di dalam bunga terdapat organ reproduksi jantan atau benang sari dan betina atau putik. Benang sari menghasilkan polen atau sel gamet jantan, sedangkan putik mengandung ovul atau sel gamet betina. Yang ketiga itu produksi gamet. Dalam benang sari terdapat sporangium yang dihasilkan mikrospora melalui proses meiosis. Mikrospora ini berkembang menjadi sel polen yang mengandung sperma. Dalam ovul terdapat megasporangium yang menghasilkan megaspora melalui meiosis. Megaspora ini berkembang menjadi sel telur atau ovum.
Yang kedua itu fase gametofit atau fase generatif. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu penyerbukan. Proses di mana polen atau sel gamet jantan dipindahkan dari benang sari ke putik pada bunga yang sama atau berbeda. Penyerbukan dapat terjadi melalui beberapa agen seperti serangga, angin, atau air. Kedua itu pembuahan atau fertilisasi. Setelah polen mencapai putik, ia akan membentuk tabung polen yang memasuki ovarium dan mengantarkan sperma ke sel telur. Proses ini dikenal dengan sebagai pembuahan. Pembuahan ganda. Angiospermae mengalami pembuahan ganda di mana satu sperma membuahi sel telur membentuk zigot dan sperma lainnya bergabung dengan 2 sel polar untuk membentuk endosperma atau jaringan nutrisi bagi embrio. Ketiga itu pembentukan zigot dan embrio. Zigot yang terbentuk dari pembuahan akan berkembang menjadi embrio dalam biji. Embrio ini dikelilingi oleh endospermae dan dinding biji. Materi selanjutnya itu kecambah dan pertumbuhan sporofit baru. Germination atau kecambah. Setelah biji jatuh di tempat yang sesuai, ia akan berkecambah. Proses ini melibatkan pembengkakan biji, pembentukan akar, batang, dan daun yang baru. Selanjutnya itu pertumbuhan. Sporofit muda akan tumbuh menjadi tanaman dewasa dan siklus hidup dimulai kembali dengan pembentukan bunga dan produksi spora. Selanjutnya itu reproduksi tumbuhan secara aseksual atau vegetatif. Reproduksi aseksual atau reproduksi secara vegetatif pada tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan dapat berkembang biak tanpa melibatkan proses fertilisasi sel telur oleh sel sperma. Ini berbeda dari reproduksi seksual yang melibatkan pembentukan gamet dan pembuahan. Reproduksi aseksual memungkinkan tumbuhan untuk menghasilkan keturunan yang genetik identik dengan induknya, dan ini dapat terjadi melalui berbagai mekanisme. Ya, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu sistem reproduksi tumbuhan adalah mekanisme yang memungkinkan tumbuhan untuk berkembang biak dan mempertahankan kelangsungan spesiesnya. Proses ini dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual, yang masing-masing memiliki ciri khas dan fungsi yang berbeda. Reproduksi aseksual pada tumbuhan melibatkan penggabungan gamet jantan atau sperma dan betina atau ovum. Melalui proses penyerbukan dan pembuahan, penyerbukan adalah transfer serbuk sari ke kepala putik yang kemudian memungkinkan pembuahan terjadi dalam ovarium. Hasil dari proses ini adalah biji yang mengandung embrio yang nantinya tumbuh menjadi individu baru. Reproduksi seksual ini umumnya terjadi pada tumbuhan berbunga dan tumbuhan berbiji. Sebaliknya, reproduksi aseksual tidak melibatkan proses fertilisasi atau penggabungan gamet. Pada metode ini, tumbuhan menghasilkan individu baru melalui bagian tubuhnya seperti akar, batang, dan daun. Contohnya adalah proses tek, cangkok, tunas, umbi, atau rhizoma. Reproduksi aseksual menghasilkan keturunan yang identik secara genetik dengan induknya, sehingga lebih efisien untuk menghasilkan banyak individu dalam waktu singkat. Dengan kedua jenis reproduksi ini, tumbuhan mampu beradaptasi dan menyebar ke berbagai lingkungan, memastikan keberlanjutan ekosistem di diversitas hayati. Baik, itulah materi yang dapat saya simpulkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Viva Soil Solid.